Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, apa kabar sahabat? Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dulu tentang tim bisnis, karena banyak yang masih belum paham tentang apa itu tim bisnis. Sistem tim bisnis ini memang mungkin tidak banyak ya yang menerapkan di Indonesia. Saya mencoba menerapkan tim bisnis ini karena beberapa alasan yang sangat mendasar, sehingga membuat saya berpikir ini perlu sekali untuk dibuat tim bisnis. Terutama adalah untuk teman-teman yang masih merasa sebagai pemula, merasa selama ini ketika mau bisnis online hasilnya belum optimal, belum sesuai dengan yang diinginkan. Nah, apa itu tim bisnis? Ini akan kita bahas setelah nanti kita bahas tentang tim bisnis. Baru nanti ke depan kita akan membahas tentang strategi marketing, strategi selling, dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadi bekal untuk sahabat-sahabat semua untuk jualan secara online. Nah, ini nanti kita akan pelajari apa itu tim bisnis. Langsung saja ya. Di sini latar belakangnya ya, latar belakang tentang kenapa kok perlu dibuat yang namanya tim bisnis. Nah, banyak sekali orang ingin punya bisnis, tetapi banyak hambatan yang dihadapi. Di antaranya adalah tidak memiliki modal, tidak memiliki keterampilan, nggak memiliki jaringan bisnis, tidak memiliki pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, ini membuat orang yang ingin terjun di bisnis online itu memiliki banyak sekali hambatan. Mungkin sudah pernah ikut kursus, mungkin sudah pernah ikut workshop, mungkin sudah pernah beli buku, beli tools, dan lain sebagainya, tetapi hasilnya itu nggak ada itu. Nah, ini sebabnya apa sebenarnya? Nah, inilah kenapa ini perlu sekali untuk dibentuk yang namanya tim bisnis. Nah, yang paling berat, yang paling parah yang dialami oleh teman-teman yang bermain bisnis online itu adalah rendahnya komitmen untuk terus bertahan menjalankan bisnis ketika bisnis masih belum menghasilkan atau sedang mengalami masalah. Nah, ini banyak sekali teman-teman itu rendah sekali komitmennya. Waktu awal, waktu pertama kali mungkin habis ikut workshop atau pertama kali habis membeli buku tentang Facebook, misalkan Facebook marketing, buku saya misalkan, semangat di awal-awal, tetapi ketika kok belum menghasilkan sesuai harapan, tiba-tiba komitmennya yang tadinya satu hari mau online sampai 10 jam, lama-lama besoknya turun lagi 8 jam, besoknya turun lagi 7 jam, 6 jam, 5 jam, 4 jam, 2 jam, akhirnya ya kadang online, kadang enggak. Nah, ini yang menyebabkan ini adalah penyakit yang paling parah yang dialami oleh teman-teman pemain bisnis online. Saya sedikit cerita saja untuk teman-teman semua. Ketika pertama kali saya belajar bisnis online, itu setiap hari, karena saya merasa saya masih sebagai pembelajar, maka saya setiap hari menginvestasikan waktu untuk mempelajari Facebook saja. Hanya mempelajari Facebook itu sehari bisa sampai 18 jam. Itu sehari rata-rata 18 jam. Nah, kemudian kita praktekkan terus setiap hari. Saya praktek rata-rata setiap hari 12 jam. Minimal 12 jam setiap hari. Itu komitmen yang saya bangun. Ini setiap hari saya pertahankan komitmen itu. Kalau belum 12 jam, belum. Dan di dalam 12 jam itu saya nggak main-main, saya nggak buka YouTube, atau mungkin buka-buka berita dan lain sebagainya, atau misalkan terbawa diskusi politik dan lain sebagainya, enggak. Jadi di dalam 12 jam itu efektif memang hanya untuk membangun bisnis. Ini enggak banyak loh teman-teman yang mampu menjaga komitmen seperti ini. Nah, maka saya pikir perlulah dibentuk namanya tim bisnis. Ini latar belakangnya. Nah, apa itu bisnis online? Nah, ini sekedar sedikit untuk teman-teman yang memang benar-benar awam sekali. Kenapa sih harus bisnis online itu ya? Nah, ini bisnis online ini adalah salah satu solusi yang paling tepat. Karena bisnis online jauh lebih murah untuk dijalankan dan lebih fleksibel. Bayangkan kalau misalkan kita harus bikin rumah makan, misalkan saya punya rumah makan, nah itu kita harus berinvestasi sampai ratusan juta.
Sementara pendapatannya, omsetnya saja tiap bulan ketika di awal-awal itu masih harus kita suntik modal terus itu. Sampai 3 bulan pertama masih suntik modal. Ini, jadi belum profit sama sekali, masih hanya habis untuk operasional, bahkan operasional masih kurang. Suntik modal ratusan juta masih harus setiap bulan untuk membantu operasional. Dan hasilnya pun kenaikannya pelan-pelan itu karena di bisnis kuliner atau mungkin di bisnis baju atau mungkin di yang punya toko baju, butik dan lain sebagainya. Sama, pasti nggak bisa tiba-tiba langsung melejit gitu ya. Sebulan buka langsung omset 1 miliar, nggak bisa. Itu mungkin bisa kalau yang mainnya besar sekalian, tapi kalau untuk kita yang pemula untuk dengan capital atau modal yang kecil nggak bisa main begitu langsung begitu cepatnya. Lah di sini menjadi hambatan tersendiri kalau bisnisnya adalah offline. Kalau bisnis online selain murah bisa kita jalankan modal HP saja itu ya. Benar-benar modal hanya HP saja yang kita punya, nggak masalah, kita bisa jalan, kita bisa jualan, kita bisa menjalankan bisnis. Ini kelebihan dari bisnis online. Yang kedua, bisnis online selama akses internet ada dimanapun tempat berada, gitu ya, kita masih bisa online ini. Ya, tentunya kalau daerah tersebut adalah ada sinyal internet misalkan. Selama itu masih ada, kita bisa akses internet dimanapun kita bisa akses internet. Disitulah kita bisa menjalankan bisnis online. Mau yang di desa, mau yang di kota, mau yang dimanapun, di luar negeri misalkan, semuanya bisa menjalankan bisnis online. Sangat fleksibel dan hasilnya itu luar biasa. Mungkin hari ini kita dengan modal katakanlah 0 rupiah, bahasanya 0 rupiah adalah kita sudah punya HP ini selama ini, kita tinggal memanfaatkan HP yang kita punya saja. Dengan nanti cara yang tepat, cara yang benar, komitmen yang bagus, nanti dari 0 rupiah, modal 0 rupiah kita bisa kembangkan untuk mendapatkan penghasilan jutaan sampai puluhan juta rupiah, sangat mungkin terjadi. Ini selanjutnya, untuk bisnis online memang ini ya, hambatannya adalah memang sudah banyak yang sudah mencoba bisnis online, tetapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan hasil seperti yang diidam-idamkan. Kok saya nggak bisa dapat, jangankan puluhan juta, 2 juta, 3 juta aja saya nggak bisa. Nah di sini banyak yang bertanya ini, kenapa sih sulit banget sih itu ya. Akhirnya banyak yang menyerah, banyak yang berhenti, banyak yang akhirnya putus asa karena merasa bisnis online itu terlalu susah, terlalu rumit, nggak cocok buat saya dan lain sebagainya. Sejuta alasan untuk orang berhenti. Ini mengapa perlu dibentuk yang namanya tim bisnis. Nah, di sini ini perlu saya jelaskan ini jadi tim bisnis nanti formatnya seperti apa, insya Allah ini belum dijalankan oleh teman-teman marketer yang lain gitu ya. Nah, kebanyakan orang memiliki sifat serakah. Nah ini, ingin bisnis yang hasilnya untuk diri sendiri. Jadi nggak mau kalau ada bisnis bagus, maunya dijalankan sendiri, biar untungnya dinikmati sendiri. Ini, maka dia menjalankan bisnis sendirian ini, nggak mau bisnis dengan orang lain, maunya sendirian. Dia lupa kalau menjalankan bisnis sendiri, artinya dia ya harus berjuang sendirian, termasuk menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, menghadapi berbagai macam persoalan, ya sendirian. Ini. Lah untuk urusan bisnis banyak orang yang individualistik, nggak mau itu yang namanya bareng-bareng dengan orang lain. Ini. Nah, terus bagaimana? Padahal ini kalau bekerja di dalam tim, kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Ini kemungkinan untuk berhasil jauh lebih besar ketika bekerja di dalam tim daripada kerja sendirian. Jika Anda merasa masih pemula di dalam bisnis online, maka saran saya saja, bergabunglah di dalam tim. Nah ini, saya sangat-sangat merekomendasikan untuk gabung di dalam tim kalau merasa masih pemula. Ini, atau Anda yang sudah menjalankan bisnis online itu ya, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan, ya tetap saya merekomendasikan banget untuk bergabung di dalam
tim bisnis agar hasil yang dicapai bisa optimal, bisa maksimal. Apa itu tim bisnis? Nah, kami itu membangun sebuah komunitas bisnis online yang semua anggota akan kami berikan bekal keterampilan bisnis online. Di antaranya mungkin nanti ada ilmu marketing, akan ada ilmu selling gitu ya, bagaimana closing dan lain sebagainya, termasuk bagaimana manajemen bisnis dan lain sebagainya, itu nanti akan kita ajarkan. Ini selain bimbingan cara jualan dan manajemen bisnis, juga ini nanti teman-teman yang bergabung di tim bisnis ini nggak perlu mencari produk, itu nggak perlu, karena produk nanti sudah kita siapkan. Ini kalau ada teman-teman yang punya produk itu ya, mungkin punya produk kerajinan, makanan, atau pakaian misalkan, atau apapun lah, itu ingin kami memasarkan produknya, bisa bekerja sama dengan kami. Nah, nanti akan kita analisa dulu apakah ini masuk apa enggak. Kalau masuk, nanti akan dipasarkan oleh semua tim itu. Jadi manajemen nanti di bawah kami. Nah, setelah mengikuti pelatihan, jadi teman-teman nanti yang sudah bergabung mengikuti pelatihan, produk sudah siap, sudah ada, lalu kami bentuk menjadi tim bisnis, kelompok-kelompok tim bisnis. Setiap kelompok ini nanti isinya adalah 5, ini ya, isinya 5 orang, maksimal plus minus 5 orang, minimal 5 orang. Nah, peserta pelatihan bisa memilih partner sendiri di antara semua anggota pelatihan. Boleh ini nanti kalau sudah mengikuti pelatihan, ada yang cocok mungkin ya dengan satu dengan yang lainnya, boleh nanti 5 orang bergabung jadi satu. Kalau yang nggak tahu mau gabung dengan siapa, ya nanti kita pilihkan pun nggak masalah. Kita yang pilihkan 5 orang untuk menjadi partner Anda, nggak masalah. Jadi anggota tim Anda, nggak masalah. Setelah kelompok terbentuk berisi 5 orang anggota, dipilih 1 orang koordinator. Nah, koordinator tim bertugas berkonsultasi dengan kami ketika ada hambatan dan lain sebagainya. Jadi nggak semuanya langsung hubungi saya. Nah, nanti cukup koordinator timnya itu yang akan kita ajari ketika bertemu dengan persoalan-persoalan, hambatan, tidak sesuai target dan lain sebagainya. Nah, nanti koordinator akan menyampaikan kepada anggotanya. Nah, penjualan bisa segera dilakukan. Omset yang dihasilkan oleh setiap anggota dianggap omset tim, dihitung dari profit yang dihasilkan oleh setiap anggota. Contoh ini ya, contoh ya, misalkan ada tim bisnis satu, anggotanya ada si A, si B, si C, si D, dan si E. Mereka masing-masing jualan, semuanya masing-masing jualan. Lah, profit yang dihasilkan, misal di minggu pertama ini ya, yang dihasilkan oleh A, profitnya ya, bukan omsetnya ya, profitnya 2 juta, si B 700.000, si C 550.000, si D 1.200.000, si E 0, karena dia sudah mencoba jualan tapi ternyata sama sekali nggak ada yang laku, ini ya. Nah, tidak ada penjualan misalkan, maka total profit minggu 1 dari tim bisnis 1 adalah 4.450.000. Nah, bagaimana komisinya, bagaimana pembayaran penghasilannya? Nah, gitu. Cara menghitung pembagiannya adalah 2 kali pembagian. Perhitungan yang pertama, si A mendapatkan 2 juta kali 50%. Jadi nanti dikalikan dulu 50%. Berarti si A mendapatkan 1 juta. Di perhitungan pertama dapat 1 juta, B 350, C 275, D 600, E 0 juga karena dia tidak melakukan penjualan. Kali 50% ya habis 0, nggak ada. Nah, sisa profit minggu 1 2.225.000. Nah, maka ada perhitungan, kan perhitungannya 2 kali. Sekarang perhitungan yang kedua, sisa profit dibagi ini ya, sisa profitnya ini dibagi jumlah tim. Nah, ini 2.225.000 dibagi 5 orang karena timnya ada 5, maka 445.000. Maka setiap anggota menerima tambahan lagi ya. Jadi dari pertama mendapatkan tambahan penghasilan lagi sebesar 445.000 per orang. Maka akan menjadi seperti ini penghasilannya. Total penghasilan anggota tim bisnis 1. Si A 1 juta perhitungan pertama,
ditambah 445.000. Jadinya si A nanti akan mendapatkan penghasilan di minggu pertama adalah 1.445.000. Si B 350.000 ditambah 445.000, total 795.000. Si C 275.000 tambah 445.000, total 720.000. Si D 600.000 tambah 445.000, total 1.045.000. Si E 0 ditambah 445.000 sama dengan 445.000. Jadi di dalam tim kerja setiap anggota dihargai sekalipun belum bisa menjual sama sekali. Seperti yang terjadi pada E, sekalipun E ini belum bisa menghasilkan profit untuk tim, belum bisa menjual satu produk pun, tetap mendapatkan penghasilan, yaitu sebesar 445.000 di ilustrasi ini, gitu ya. Jadi inilah keuntungan tim karena kerjanya bersama-sama, gitu. Ketentuan tim bisnis. Nah ini manfaatnya adalah bergabung di dalam tim, setiap anggota bisa mendapatkan penghasilan sekalipun belum bisa jualan, selama di dalam tim yang ada yang berhasil menjual. Yang belum bisa menjual semangatnya akan terjaga karena sekalipun belum bisa jualan tapi tetap dapat penghasilan karena telah ikut berusaha. Nah ini si E contohnya tadi, si E belum bisa jualan, tidak bisa menjual satu produk pun, tapi bisa mendapatkan penghasilan tadi 445.000 di minggu pertama ini. Jadi karena dia sudah dapat penghasilan, maka semangatnya terjaga untuk semakin belajar. Yang sudah berhasil akan mengajari, mensupport dan membimbing yang belum berhasil sesuai harapan. Otomatis nanti si A, B, C dan D yang sudah berhasil jualan akan memberikan sharingnya kepada si E. Si E caranya jualan gini, kamu gimana kok nggak bisa jualan dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada yang support ini, akan ada yang memberikan support, semangat, memberikan bimbingan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kerja tim ini. Nah, setiap anggota akan sering berkomunikasi dan akan saling support dan bertukar pengalaman. Ini yang belum berhasil akan berusaha keras karena merasa malu jika tidak bisa memberikan kontribusi untuk tim. Nah ini kayak si E ini, wah nggak bisa jual, nggak menjual satu pun tapi tetap dapat penghasilan, pasti ngerasa nggak enak juga, itu kan. Nah ini maka dia akan berusaha maksimal. Anggota tim yang tidak mau bekerja atau pasif, ternyata kita lihat orangnya nggak pernah mau online atau jarang mau online, ketentuannya setiap hari misalkan online adalah 4-5 jam, kok ini nggak online cuman setengah jam misalkan. Nah, bekerja tidak sesuai ketentuan yang disepakati oleh tim, maka akan dievaluasi setiap minggu. Kenapa hasilnya seperti ini dan lain sebagainya, itu akan dievaluasi oleh tim. Nah, jika selama 1 bulan tidak ada perubahan, maka dianggap tidak memiliki komitmen dan bisa dikeluarkan dari anggota tim bisnis. Ini, jadi kalau nggak ada usaha, jadi ini tujuannya adalah memberikan support sekaligus pressure kepada si E misalkan di sini agar si E ini berusaha semaksimal mungkin, atau teman yang lain yang penghasilannya masih rendah bisa disupport dan dipressure sehingga mendapatkan berusaha secara optimal, secara maksimal untuk mendapatkan penghasilan setinggi-tingginya. Ini kelemahan terbesar pebisnis online ini kelemahan terbesar. Mungkin Anda ada yang berpikir bahwa tentu saja senang ya malas, karena dengan malas saja bisa berpenghasilan, sehingga mungkin Anda akan berpikir lebih baik bisnis sendiri. Yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak adalah kenapa mereka gagal di dalam bisnis online adalah karena tidak bisa jaga komitmen. Ini yang saya bilang, nggak bisa jaga komitmen. Dengan di dalam tim mau nggak jaga komitmen dimarahin orang lain, itu dimarahin tim sesama tim kita. Nah, kita malas-malasan dapat penghasilan, pasti nanti akan tim yang lain akan komplain. Ini kan, tim juga teman-teman yang lain di dalam tim pasti akan dengan senang hati memberikan bimbingan, memberikan support dan lain sebagainya. Karena suksesnya teman tim adalah suksesnya mereka juga. Ini. Jadi dengan berbisnis bersama tim, maka Anda mau tidak mau harus menjaga komitmen. Sehingga potensi terbaik Anda bisa keluar, potensi terbaik Anda bisa
dimanfaatkan secara maksimal. Kunci sukses di dalam bisnis online itu sudah sederhana sebenarnya. Yang pertama adalah harus menjaga komitmen, yaitu komitmen waktu. Jadi harus disepakati setiap hari itu Anda online itu mau berapa jam, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 10 jam, 12 jam, terserah. Harus disepakati bersama. Jadi nanti di dalam tim, kalau memang sepakatnya adalah mau online setiap hari 5 jam, ya harus 5 jam semua tim, anggota tim harus 5 jam. Ini adalah bekerja secara profesional. Mau penghasilan puluhan juta, masa iya mau cuma 1 jam online, mana bisa itu ya. Ini kecuali sudah punya sistem yang hebat, punya karyawan banyak, ini baru bisa. Kalau masih kerja sendiri nggak bisa, apalagi masih pemula ini. Nah, maka haruslah bekerja secara profesional, investasikan waktu yang jelas, mau 4 jam atau 5 jam atau 10 jam, harus benar-benar dialokasikan waktu gitu ya, harus dialokasikan waktu secara khusus untuk online. Selain komitmen waktu, yang kedua adalah komitmen penghasilan, yaitu komitmen mau penghasilan berapa sih sebenarnya setiap bulannya yang mau dihasilkan. Kalau mau penghasilan 20 juta, mau penghasilan 30 juta misalkan, bisa dihitung, oh berarti omset yang harus didapatkan seminggu ini berapa, minggu ini berapa, minggu ini berapa. Harus sudah jelas. Dengan demikian, kalau misalkan harusnya targetnya 1 hari dapat 1 juta, hari ini kok baru dapat 300.000, ya berarti harus komitmen penghasilan ini harus dijaga. Mau harus terpaksa online sampai lembur malam, nggak masalah, harusnya katakan komitmennya 10 jam, wah ini ternyata 10 jam belum dapat 1 juta, maka harus nambah jam online, mungkin sampai 15 jam, ya nggak masalah, itu namanya menjaga komitmen penghasilan. Jadi yang harus dijaga adalah komitmen waktu dan komitmen penghasilan. Nah, kapan lagi nih benar-benar bisa itu ya menghasilkan uang dari bisnis online? Mau kapan lagi? Mau coba sendiri lagi? Silahkan. Mau coba-coba sendiri silahkan. Itu, tapi kebanyakan gagal. 99% rata-rata orang gagal di dalam menjalankan bisnis online adalah karena tidak bisa menjaga komitmen. Dengan berada di dalam tim bisnis, mau tidak mau kita pasti akan menjaga komitmen, karena akan ada yang komplain kepada kita gitu ya. Nah, mau belajar sendirian silahkan, kita nggak masalah. Mau coba-coba sendirian, mau stres sendirian boleh silahkan. Ini atau Anda boleh memutuskan untuk menjadi bagian dari tim bisnis kami untuk mengasah keterampilan dan pengalaman bisnis. Kalau nanti timnya sudah berhasil berjalan dengan baik, nggak masalah bergabung di tim kami, terus kemudian nantinya pengalaman-pengalaman di dalam tim bisnis bisa diadopsikan ke dalam bisnisnya masing-masing. Jadi di dalam tim bisnis bisa ini buat cari pengalaman gitu ya. Nah, ingin lebih paham tentang tim bisnis ya silahkan nanti bisa hubungi saya secara langsung via WA di 0877 1507 8429. Ini ya, nanti silahkan di WA, tapi kalau agak lama mohon maklum, ada ratusan inbox masuk baik via Messenger, Facebook Messenger maupun lewat WA. Jadi mohon maaf sekali kalau yang lama nggak kebales-bales, nggak ke inbox-inbox, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, ini silahkan nanti dipahami terlebih dahulu. Mungkin video ini bisa diulang-ulang untuk memberikan motivasi, memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang tim bisnis. Jadi tim bisnis intinya adalah kita kerja bareng, 5 orang kerja bareng. Siapapun yang jualan itu nanti juga untuk yang lainnya. Ini yang hebat pun nanti bisa jadi suatu saat tiba-tiba dia sakit, anjlok penghasilannya, atau bahkan dia nggak bisa jualan karena nol, karena dia nggak bisa jualan, terbantu oleh temennya yang bisa jualan yang lain, sehingga walaupun sakit tetap bisa berpenghasilan. Oke, seperti itu sahabat. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Salam hangat dari saya Muhammad Nasrul Al-Jufri. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.